untuk menjadikan agar anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada sebagian ulama berkata seperti ini, Pak Bu. Ini cambukan bagi kita yang sudah punya orang tua sudah meninggal dunia seperti Al-Fakir. Saya punya ibu sudah meninggal dunia 2012. Saya punya ayah meninggal 2013. Sehingga bahkan waktu Al-Fakir nikah 2015 saya sudah tidak punya orang tua. Maka di saat seorang anak mengadakan acara haul, itu sangat penting sekali bagi anak tersebut. Sampai seorang ulama berkata seperti ini, kalau engkau ingin melihat anak yang berbakti kepada orang tuanya, jangan engkau hanya lihat di masa orang tuanya hidup. Karena kalau seorang anak berbakti kepada orang tua di saat orang tuanya hidup, itu umum, itu gampang, kelihatan mata. Anak gak taat dengan orang tuanya, tidak berbakti, orang tuanya negor dia, ayah ibunya negor dia, ustadz kiai ulamanya negor dia, tetangga warga negor dia. Tapi di saat orang tuanya meninggal dunia, bisakah anak itu berbakti kepada orang tuanya atau tidak? Maka kita yang sudah punya orang tua meninggal dunia ini, tolong jangan lupa berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan itu nanti insya Allah yang akan kita bahas, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena ada seorang anak di saat orang tuanya meninggal nangis, bahkan sampai 7 hari 7 malam nangis terus. Bahkan mungkin kalau disimpan di ember tuh bisa jadi air buat wudhu sama mandi hadas besar mungkin. Ini nangis luar biasa, tapi setiap harinya, setiap saatnya tidak mencerminkan bahwasanya dia ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ya. Saya minta waktu 5 menit saja ini, ya. Karena tadi saya ada schedule ini setengah jam. Makanya saya Pak Bu kalau ceramah ini saya bawa jam, biar saya on time. Saya ini kalau hadir ke acara, kalau acaranya lama, saya juga males Pak Bu, terus terang. Makanya saya lebih senang acara itu, ya sudah, jangan lama-lama. Yang penting apa yang disampaikan Ustaz Kiainya kita dengar, kemudian kita bisa amalkan. Makanya Al-Fakir, saya kalau punya acara Pak Bu, boleh lihat saya punya media sosial, atau yang ikut sama Al-Fakir yang megang jadwal, dengan yang bawa saya punya mobil, tanya. Saya Al-Fakir kalau punya acara, contoh saya diminta naik jam 1, setengah jam sebelumnya saya sudah standby. Bahkan saya usahakan sejam sebelumnya saya sudah standby. Biasa acara malam, maulidan, rojawan, macam-macamnya. Saya selalu tanya, saya naiknya jam berapa? Oh Habib nanti naiknya setengah 10, setengah 9 karena saya sudah standby, telat jam 9. Kenapa? Kalau saya punya acara, saya usahakan itu seakan-akan saya punya acara. Saya itu kurang senang kalau ada acara yang kadang kita ngundang orang, datangnya telat. Ya kan? Sakitnya tuh di sini, Bang. Bahkan sampai ke sini kadang-kadang. Clear. Ya? Makanya itu pelajaran pribadi buat saya ya, pribadi buat saya. Saya kalau diundang orang saya tanya, naiknya jam berapa nanti? Oh Habib nanti naiknya jam 9, setengah 9 saya standby. Kenapa? Saya usahakan saya yang jadi yang punya acaranya. Sehingga pada saat ini saya minta waktu sedikit 5 menit ya, pas setengah jam nih. 3 cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. 1, dengan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Buktikan Bapak Ibu semuanya sudah punya orang tua meninggal dunia, buktikan setiap sholat 5 waktu, jangan lupa doakan Bapak Ibu punya orang tua. Doanya Habib nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda, entah naon-naon kumaha saena. Sok bahasa Sunda kumaha saena. Silakan. Bahasa Indonesia Habib, entah naon-naon. Pakai bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sok silakan. Yang penting intinya ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya, dan berikan nikmat kubur kepadanya, dan berikan dia surga kelak di akhirat. Intinya itu minta ampunan kepada orang tua. Bapak Ibu tolong jangan remehkan doa, karena yang sudah meninggal dunia saat ini dia nggak butuh uang. Bapak Ibu kirim uang transfer contoh di kuburannya, itu nggak laku. Apalagi maaf ada orang meninggal dunia ditaruh kelapa muda, itu nggak bakal dimakan sama jenazahnya. Meninggal dunia ditaruh tikar, tahu tikar? Saya nggak tahu nih. Ada saya pernah hadir acara penguburan, orang meninggal dunia, tikarnya dimasukin ke dalam. Emangnya di kuburan itu mayitnya kedinginan pakai tikar? Hah? Iya. Tikarnya lebih baik dikasihkan ke tetangga, silakan buat dipakai manfaat. Pahalanya berikan untuk yang sudah meninggal dunia.
Ini sudah meninggal dunia, tikurnya dimasukin ke dalam. Kemudian apa lagi? Buah kelapa taruh di sana. Kemudian apa lagi? Ada tumpeng di sana. Emang nanti kalau yang sudah menziarahinya pulang, kemudian mayitnya keluar makan dulu gitu. Malaikat Izra, malaikat mau nanti tunggu sebenarnya, makan tumpeng dulu nih mubadir. Tapi yang didoakan, yang butuhkan adalah doa. Dikisahkan dalam salah satu keterangan kita, ada seorang laki-laki mimpi. Dalam mimpinya dia melihat orang banyak sekali di satu tempat. Tapi orang itu rebutan. Di saat ada pahala mereka rebutan. Tapi di ujung ada seorang ibu tidak ikut rebutan. Kemudian tanya, wahai ibu, kenapa kau tidak ikut rebutan untuk mendapatkan pahala? Lalu ibu itu berkata, saya masih punya anak yang setiap hari anak saya mendoakan saya, dan pahala itu akan langsung khusus Allah berikan kepada saya. Tidak berapa lama Pak Bu, ini laki-laki mimpi lagi. Dalam mimpinya dilihat ibu yang tadi ikut rebutan. Ditanya, Bu, kenapa sekarang ikut rebutan? Anak saya yang biasa mendoakan saya sekarang sudah meninggal dunia, sehingga sekarang tidak ada orang khusus yang mendoakan saya. Makanya bapak ibu kalau ngaku cinta sama orang tuanya, khususnya keluarga Haji Adik, tolong setiap salat 5 waktu doakan orang tua Gak usah basa-basi. Kalau acara haul ini itu setahun sekali. Tapi si mayit yang meninggal dunia butuh kiriman doa setiap hari. Buktikan kalau kita cinta sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, setiap sholat 5 waktu minimal doakan mereka. Yang kedua, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah meniatkan pahala ibadah kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua. Ada yang nanya, ini ada yang nanya, Ustadz, Habib, saya mau nanya. Mau nanya apa? Ini bagaimana ini? Katanya kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita sebagai anaknya kalau ibadah diniatkan ibadahnya pahalanya untuk orang tua. Pertanyaannya Ustadz Habib, kalau nanti di akhirat jangan-jangan orang tua saya masuk surga, saya masuk neraka. Saya tanya, kok bisa? Ya pahalanya kan buat orang tua semua. Saya ibadahnya kebagian apa pahalanya? Kita jelaskan, tidak seperti itu. Kata para ulama, kalau seorang anak meniatkan ibadah untuk kedua orang tuanya, dia malah dapat 2 pahala. 1, pahala ibadah tersebut dia dapat 100%. Kedua, pahala berbakti kepada kedua orang tua. Contoh, di dalam kitab Uqudul Hijjah fi Bayan Huquqi Zaujah karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Bapak Ibu kalau tanya saya, Beb, Ustadz, kita rekomendasi agar rumah tangga sakit sama warahmah yang dibaca apa? Saya rekomendasikan kitab Uqudul Hijjah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, terjemahannya ada. Kalau seandainya Bapak Ibu mau beli cuma bingung, nanti datang nih hamba Allah nih, manusia paling tinggi di Sumedang nih, yang kopiah biru, kopiah hitam, nanti datang ke beliau ya. Kita kebetulan punya rutinan itu dan kita menyediakan kitabnya. Kalau tidak salah harganya cuma 40.000 atau 45.000. Tapi membahas tentang kewajiban suami kepada istrinya, kewajiban istri kepada suaminya, dan bagaimana hukumnya seorang perempuan sholat di dalam masjid, dan hukumnya laki perempuan melihat dengan mahramnya. Itu 4 bab dalam kitab Uqudul Hijjah, dibahas panjang lebar. Dalam kitab tersebut Pak Bu, itu dijelaskan ada seorang istri, suaminya mau keluar rumah. Si suami bilang, wahai istriku, jangan keluar rumah ya sampai saya datang. Istrinya nurut, tidak keluar rumah. Nggak lama datang satu orang. Orang ini berkata, wahai perempuan, ayah kamu sakratul maut. Lalu perempuan ini, istri ini karena taat sama suaminya, dia nggak keluar. Oh iya, terima kasih infonya. Datang lagi, wahai perempuan, ayah kamu sudah meninggal dunia. Baik, terima kasih infonya. Nggak keluar karena suaminya ngelarang keluar. Sampai suaminya datang. Dulu belum ada HP, belum ada WA, belum ada telepon. Tunggu sampai datang yang ketiga, wahai perempuan, ini ayah kamu mau dikuburkan. Kamu nggak pengen lihat yang terakhir kali ini? Perempuan itu mengatakan, iya, terima kasih. Setelah sekian lama Pak Bu, suaminya datang. Suaminya dikala datang lihat ini istrinya, ini kok nangis-nangis. Ditanya, wahai istriku, kenapa engkau menangis seperti ini? Dijawab oleh si istri, wahai suamiku, tadi datang satu orang berkata, ayah kamu sakratul maut, saya nggak datang.
Kemudian datang yang kedua, ayah kamu sudah meninggal dunia, saya nggak datang. Datang lagi, wahai perempuan, ayah kamu sudah mau dikubur, nggak mau lihat wajah yang terakhir kali, saya nggak datang. Kemudian suaminya berkata, kenapa kamu tidak datang? Karena aku taat kepadamu, wahai suamiku. Engkau perintahkan saya tidak datang, engkau perintahkan saya tidak keluar rumah, maka saya pun tidak keluar rumah. Sama suaminya langsung diajak datang ke rumah orang tuanya. Ternyata ayahnya sudah dikubur. Datang ke kuburannya cuma menangis dan mendoakan. Lihat Babu, berbaktinya seorang istri kepada suaminya. Di malam hari ini perempuan mimpi, ini istri mimpi. Dalam mimpinya mendengarkan suara, wahai perempuan, karena keberkahan ketaatan kamu dengan suamimu, maka semua dosa ayahmu aku ampuni semuanya. Dosa ayahmu semuanya aku ampuni karena berkah ketaatanmu kepada suami. Makanya ibu-ibu kalau keluar rumah wajib dan yang jomblowati yang belum menikah, Anda wajib izin kepada orang tua. Perempuan yang paling baik atau jomblowati yang paling baik itu adalah jomblowati kalau keluar rumah itu izin sama orang tuanya. Itu jomblowati yang baik. Jadi jomblowati yang baik itu bukan yang tebar pesona, lihat laki-laki pakai minyak wangi biar terpesona laki-laki, pakai bedak sampai menor, dikira cantik, kayak badut gitu. Maka Anda sebagai seorang yang belum menikah izin sama orang tuanya. Kemudian Anda yang sudah menikah izin sama suami. Coba bayangkan, karena kebaikan daripada seorang anak perempuan tersebut sampai menjadi syafaat untuk ayahnya. Maka kita yang punya orang tua sudah meninggal dunia, tolong diniatkan semua ibadah kita untuk orang tua. Yang terakhir adalah menyambung kebiasaan baik orang tua. Acara haul ini Pak Bu itu melakukan 3 perkara tadi. Doa, iya di sini kita doakan Haji Ade. Kedua, meniatkan kebaikan ini untuk beliau dapat acara haul ini. Ketiga, kita menyambung kebiasaan baik beliau, yaitu menyambung silaturahmi. Maka bapak ibu yang punya orang tua sudah meninggal dunia, buat acara haul kecil-kecilan atau naon-naon di rumah, panggil keluarga, tetangga dekat, selesai. Maka itu sungguh berbakti kepada orang tua. Maka tolong 3 perkara ini diperhatikan. Doakan setiap sholat 5 waktu paling tidak. Kedua, kebaikan yang kita lakukan niatkan untuk kedua orang tua kita. Ketiga, menyambung kebiasaan baik orang tua kita. Baik, itu saja yang bisa Allah bagi sampaikan.